Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, kembali lagi di podcast Lapak Matoh, belajar pajak di Bumi Matoh. Nah, kali ini kita sudah sampai di episode kelima, yang nantinya kita akan membahas yaitu sistem Cortex. Nah, apa itu sistem Cortex? Nah, kali ini saya sudah bersama Mas Ari ya. Halo Mas Ari. Halo. Nah, ini Mas Ari adalah narasumber podcast Lapak Matoh di edisi kelima kali ini. Gantian ya kita ya. Iya, nanti. Dulu kan Kalau saya dulu kan saya MC-nya. dulu di episode kedua kan Mas Ari sebagai MC. Nah, kita tuker peran. Nah, kita akan membahas Cortex ya Mas Ari ya. Cortex akan segera berjalan. Nah, Cortex itu apa? Gimana ini Mas Ari? Jadi Cortex ini sebenarnya latar belakangnya apa? Kan di berita-berita kan Cortex, sistem Cortex. Nah, itu sebenarnya apa? Jadi Cortex ini kan salah satu dari rangkaian pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau SIAP. Jadi Cortex ini nanti akan memfasilitasi semua apapun yang dibutuhkan oleh wajib pajak Mas Alvan ya. Jadi akan satu pintu semua di Cortex ini gitu. Jadi mulai dari semua layanan, semua pelaporan dan lain-lain akan menjadi satu di sistem Cortex ini. Oke, jadi ini bagian dari reformasi perpajakan ya Mas Betul Ari ya. sekali. Gitu. Berarti sebelumnya itu sistem perpajakan kita tuh seperti apa toh Mas Ari? Kalau sebelumnya kan kita itu kalau mau lapor SPT PP SPT masa PPN, SPT tahunan orang pribadi, SPT tahunan badan, kan kita masih terpisah semua. Bikin faktur juga di aplikasi. Lapor faktur pun berbeda dengan aplikasinya. Jadi kan kita masih sendiri-sendiri gitu Mas Alvan. Nah, kalau sekarang kan sudah dijadikan satu semua akan jadi satu di Cortex. Harapannya memudahkan semua elemen ya, termasuk yang paling penting adalah wajib pajak karena yang paling membutuhkan semua layanan ini kan wajib pajak ya, termasuk kita kan gitu. Jadi nanti akan memudahkan wajib pajak gitu. Ya, intinya ini jadi Cortex bagian dari reformasi perpajakan dan juga nantinya ujung-ujungnya adalah memudahkan wajib pajak itu sendiri ya. Karena sistemnya nanti kata Mas Ari kan satu pintu ya. Satu pintu semua nanti. Oke. Nah, ini Cortex ini manfaatnya sebenarnya apa sih Mas Ari? Untuk perpajakan ya khususnya ya. Apakah semua pelayanan akan ada di situ atau mungkin nanti juga permohonan bisa dilakukan di Cortex juga? Betul Mas Alvan. Jadi kalau Cortex ini nggak cuma memfasilitasi kewajiban dan permohonan dari wajib pajak, tapi semua layanan masuk ke Cortex semua, termasuk update profil. Ini bisa di Cortex juga. Terus nanti mau mulai dari lapor, itu kan kewajiban kita lapor ya, lapor ada banyak, lapor SPT masa, PPN, SPT orang pribadi, SPT badan, itu di Cortex, permohonan semua mulai dari pemindah bukuan, NE, non-efektif, pindah dan lain-lain juga semua ada di Cortex. Jadi manfaatnya tentunya akan sangat memudahkan wajib pajak karena dari semua itu poinnya adalah wajib pajak itu tidak susah-susah lagi untuk datang ke kantor pajak untuk mengajukan permohonan tersebut gitu kan, karena permohonan itu kan sebenarnya banyak ya, mulai dari mengajukan PKP itu juga nanti bisa di Cortex juga. Seperti itu mungkin Mas Alvan. Jadi semua yang tadi disebutkan Mas Ari nanti ada di Cortex ya Mas Ari? Ada di Cortex semua. Ya berarti nanti ketika wajib pajak mengajukan permohonan yang biasanya harus dilakukan datang ke kantor pajak, nantinya bisa dilakukan di Cortex ya berarti semua, ya. Oke. Betul. Nanti nih Cortex nih sistemnya basisnya apa nih Mas Ari? Apakah aplikasi atau website atau apa Mas Ari? Untuk sementara yang nanti akan bisa diakses oleh wajib pajak dan kita tentunya itu dari website dulu Mas Alvan. Oke, ya. Tapi harapannya pasti nanti akan bentuknya ada jadi ke aplikasi, karena kan aplikasi lebih mudah ya Mas Alvan. Apalagi kalau misalkan aplikasi itu bisa terinstall di handphone ataupun di
laptop itu kan jauh akan lebih mudah lagi. bagi wajib pajak Cuman ya. untuk sementara nanti akan berbentuk website dulu gitu. Jadi nanti awal launchingnya itu sistemnya masih bentuk website ya Mas Ari ya. Betul, Walaupun masih itu website. pasti bentuk website pun juga pastinya memudahkan wajib pajak juga ya dalam mengakses. Pastinya. Jadi nanti bentuk dari website itu juga akan memudahkan wajib pajak. Pastinya akan dibuat seperti user friendly ya, supaya wajib pajak itu nggak susah untuk mengaksesnya, mulai dari menu utama sampai nanti teknis untuk masuk ke perpelayanannya. Insya Allah nanti dibuat user friendly supaya wajib pajak nanti bisa mudah mengaksesnya. Oke, nah Cortex ini kan kalau sistem sekarang kan DJP online ya Mas ya, Mas Ari ya. Bahkan ada web e-faktur juga, bahkan juga ada aplikasi e-faktur, masih ada aplikasi ISPT juga. Nah nanti aplikasi-aplikasi yang masih outstanding sekarang itu nanti nasibnya bagaimana Mas nanti ketika Cortex itu launching ya? Ya kalau sudah launching, kemungkinan ya sudah beralih semua Mas Alfani. Tapi yang jelas nanti data-data semua juga akan tetap aman karena Cortex ini akan memigrasi semua data yang ada. Jadi walaupun nanti intinya DJP online sudah nggak dipakai ataupun aplikasi faktur sudah tidak dipakai, nanti Cortex akan tetap bisa mengakses file-file lama, terus misalkan data-data yang lama yang sudah pernah dilaporkan di DJP online, termasuk DJP online kan banyak sekali ya. Iya betul. Ada SPT, ada SPT tahunan, ada SPT tahunan. Itu semua kan ada di sana. Ya itu nanti akan dimigrasi ke Cortex juga. Gitu. Jadi wajib pajak ini nggak perlu khawatir ya, semisal mereka sebelumnya sudah punya akun DJP online, betul sekali. Terus punya akses aplikasi di perpajakan, itu akan dimigrasi semua ke Cortex ya Mas Ari ya, betul ya, dipastikan aman ya berarti ya. Harus aman Mas ya, karena kan memang inti dari semua ini kan adalah memudahkan wajib pajak. Jadi pasti akan dimigrasi supaya wajib pajak tetap bisa mengakses semua file yang sudah dibuat dan juga tidak kesusahan gitu ke depannya. Ya. Nah, kalau semisal nih Mas Ari mungkin ada pertanyaan ya, misal wajib pajak sebelumnya punya akun DJP online, terus kan pasti kan nanti di Cortex lah nih saya sebelumnya punya akun DJP online, nanti kayak Evin seperti itu nanti akan dibutuhkan nggak Mas Ari? Jadi sistemnya bagaimana nanti perpindahan dari DJP online atau nanti dari aplikasi ke sistem Cortex ini? Nah ini mungkin kalau Evin ya Mas ya, kemungkinan sih Evin udah nggak dipakai ya. Oh sudah nggak dipakai Mas? Ya kalau login ke Cortex itu hanya menggunakan NPWP dan password aja gitu. Jadi nggak, sepertinya nanti Evin kemungkinan akan tidak ada lagi. Jadi wajib pajak pun tidak akan bingung lagi ya kalau sekarang mau apa-apa, Evinnya lupa nih, password lupa, Evinnya harus punya, tapi nggak nyimpen Evin, akhirnya dia kesusahan gitu ya. Nah ini kemungkinan nanti Evin sudah nggak ada lagi, semua tinggal login pakai NPWP dan passwordnya masing-masing sih. Seperti itu. Oke, itu nanti sistemnya apakah password DJP online akan sama langsung ke Cortex itu apa gimana Mas? Sama Mas harusnya. Oh sama ya. Oke, jadi nanti pokoknya yang sebelumnya punya akun DJP online pasti dipastikan nanti ketika migrasi ke Cortex akan sangat mudah ya Mas Ari ya. Nggak menyulitkan lah intinya. Bahkan nanti kalau semisal yang sebelumnya pun belum punya akun DJP online pun nanti tinggal buat akun aja berarti di Cortex ya Mas Ari ya. Tinggal kayak buat akun DJP online sebelumnya itu sama. Oke. Nah Mas Ari, tadi kan Mas Ari sempat memberikan gambaran nih semua layanan, semua permohonan pun bahkan bisa diajukan di sistem Cortex. Nah saya kan menyinggung layanannya nih Mas Ari. Nah layanan yang di sistem Cortex ini secara detail ada apa saja Mas Ari? Gitu. Oke. Yang saya ingat ya Mas ya. Pertama untuk e-faktur ya. Jadi e-faktur nanti semua akan ada di menu e-tax invoice ya. Atau misalkan nanti misalkan teman-teman wajib pajak membuat Cortex-nya dalam bahasa Indonesia ya berarti ya faktur, nanti layanan faktur gitu. Di e-tax invoice kan normalnya itu kan membuat pajak keluaran sama pajak masukan. Nah, itu semua nanti juga akan ada di Cortex juga. Menunya ada semua. Mulai dari nanti e-tax invoice yang untuk pajak keluaran ataupun masukan semua ada. Jadi kalau
dulu kita di aplikasi faktur, nanti kita tinggal klik layanan di salah satu layanan di Cortex yaitu e-tax invoice, itu E-tax sudah masuk invoice. semua. Oke. Jadi itu sudah menggambarkan aplikasi yang sekarang ini Mas. Aplikasi sekarang kan e-tax invoice itu kan bentuknya aplikasi ya. Iya betul. Nah, kalau nanti di Cortex dia jadi sub menu gitu loh. Jadi sub menu layanan di Cortex. Jadi ada menu khusus untuk khusus e-tax pembuatan invoice. e-tax Nah, invoice nanti itu ya. tinggal kita klik aja kayak di DJP Online. DJP Online itu kan layanannya di situ semua. Kalau misalkan wajib pajak mau buka e-Bupot dan lain-lain itu kan tinggal diklik bagian pelaporan terus e-Bupot kan gitu ya. Nah, nanti Cortex itu juga kurang lebih seperti itu. Nah, salah satu menunya adalah e-tax invoice. E-tax invoice. Gitu. Nah, di e-tax invoice itu ada banyak juga menunya gitu. Mulai dari pajak keluaran, terus habis itu pajak masukan, Oke. terus pelaporannya juga di sana juga. Oke. Jadi kalau dulu kita di web e-faktur, ini pakai web ya dulu ya. Laporannya membuat fakturnya pakai aplikasi. tapi lapornya di web e-faktur. Nah, kalau sekarang nggak satu sub menu semua, Oke. tinggal aja pilih. Kalau misalkan sudah bikin pajak keluaran, itu pun pajak keluarannya kalau misalkan nanti ada PPN yang harus dibayarkan, itu bisa langsung membuat billing di situ juga. Oke, berarti sangat mudah ya. Kalau sebelumnya kan setahu saya kan kita misal ada kurang bayar pun harus nginput NTPN dulu ya Mas Ari ya. Kalau sekarang berarti sistemnya ketika kurang bayar itu langsung tinggal klik Betul. pembuatan kode billing atau ya oke. Kalau dulu pun juga kalau misalkan bayar PPN atau bayar apapun kan biasanya sistemnya 1 hari baru mengakomodir ya. Iya, kali 24 jam Betul, baru bisa membaca NTPN-nya di webnya gitu ya. Kalau ini bisa langsung Mas Alvan. langsung bisa masuk. Oke. Seharusnya seperti Berarti e-tax invoice menarik ya Mas Ari ya. Karena sebelumnya kan memang kita membuat faktur pun kan harus sistemnya menginstal aplikasi ya. Bahkan kalau mungkin kawan pajak sadar akhir-akhir ini kita sering kedapatan wajib pajak datang ke loket helpdesk ya Mas Ari ya. Iya, banyak sekali ya Mas Alvan. Karena kalau sistem sekarang kan aplikasi, jadi kan akan sering update aplikasi. Nah untuk di Cortex ini berarti nggak akan menemukan kendala tersebut ya Mas Ari ya, karena sistemnya kan sudah website, betul ya. Jadi wajib pajak nggak perlu susah lagi kalau ada update e-faktur, nggak usah ke kantor ya. Iya betul. Jadi nanti kawan pajak ya tinggal duduk manis di rumah ya, dari website tersebut bisa langsung membuat faktur. Oke. Nah ini kan tadi Mas Ari e-tax invoice. Ada apa lagi Mas Ari layanan yang menarik di yang paling banyak diakses mungkin ya? Itu ada e-Bupot Mas Alvan. e-Bupot. Oke. Kalau e-Bupot sebelumnya ini kita aksesnya kan DJP Online ya DJP Mas Ari. Online. Nah, itu pun juga memasukkan e-Bupot di DJP Online itu harus kita update dulu profilnya gitu kan. Iya, kita Mas Ari, klik betul. layanan e-Bupot dulu, muncul sub menu e-Bupot baru Fiturnya, bisa fiturnya baru bisa kita buat e-Bupot di sana. Nah, kalau sekarang sama dengan e-tax invoice tadi, e-Bupot adalah salah satu sub menu di Cortex, tinggal kita pilih. Nah, nanti wajib pajak tinggal pilih mau buat e-Bupot apa. Banyak itu di sana. Mulai dari unifikasi, kemudian self payment, kemudian ada A1 untuk bukti potong karyawan dan lain-lain, itu juga bisa. A2 semua juga ada di sana. Nah, e-Bupot ini juga banyak update-nya Mas. Kalau dulu membuat bukti potong juga pakai aplikasi ya, namanya ISPT ya dulu. ISPT ya. betul. Habis itu bermigrasi dia kan ke DJP Online semua kan. Nah, ini kita akan bermigrasi lagi di Cortex semua. Jadi itu yang SPT pembuatan Bupot itu tadi ya. Iya, jadi udah nggak pakai aplikasi lagi, udah nggak di DJP Online lagi, akan semuanya ada di Cortex juga gitu. Oke, jadi nanti kita dalam membuat bukti potong nih, bukti potong apapun ya Mas Ari ya kan, bukti potong Apapun. di Direktorat Jenderal Pajak kan ada bukti potong PPh 21. Semua juga bisa. Semua ya, PPh unifikasi itu nanti akan diakomodir di sistem Cortex ya Mas Ari. Bahkan nanti ada sub menu khusus ya tadi ya, sempat disinggung Mas Ari ya. Betul. Oke, jadi tadi sub menunya ada e-tax invoice, ada e-Bupot. Terus ada apa lagi nih Mas Ari mungkin yang bisa dikenalkan ke Ini yang perlu wajib pajak? perlu diketahui juga adalah sub menu untuk SPT tahunan. Oh, SPT tahunan, betul. Jadi betul. SPT tahunan juga nanti teman-teman atau wajib pajak itu diaksesnya juga di Cortex. Jadi tinggal dimasuk ke menu apa tuh namanya SPT tahunan tadi. Nanti kawan pajak akan mengisi SPT tahunan juga di sub menu tersebut gitu ya. Untuk orang pribadi udah nggak ada lagi yang namanya formulir 17 70 SS apa atau tuh ya, S itu ya Mas sudah Ari nggak ya. ada. Jadi nanti
di menu SPT tahunan pribadi itu wajib pajak tinggal menjawab pertanyaan aja Mas Alvan. Oke. Kalau misalkan pertanyaannya nanti merujuk, misalkan pekerjaannya adalah pengusaha gitu ya. Nanti sub menu yang akan diklik itu akan secara otomatis mengarahkan untuk menjawab pertanyaan ataupun mengisi detail di SPT tahunan untuk pengusaha. Jadi sudah nggak, kalau dulu kan kita pengusaha harus harus pakai e-form gitu ya. Yang harus kita klik adalah menu e-form. Tapi kalau misalkan karyawan yang harus kita klik adalah e-filing kan gitu ya. Nah kalau sekarang enggak, jadi tinggal kita jawab aja pertanyaannya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu wajib pajak adalah seorang karyawan, dengan menjawab pertanyaan yang ada di submenu SPT tahunan tersebut, nanti akan secara otomatis mengarahkan ke menu apabila pekerjaannya adalah karyawan. Kalau misalkan pengusaha juga nanti submenu yang muncul juga akan untuk menjawab semua pertanyaan tentang pengusaha gitu. Jadi secara otomatis akan mengarahkan ke sana gitu. Menarik nih Mas Ari, berarti kalau sistem yang outstanding sekarang itu kan SPT tahunan kan dibedakan ya. Bahkan untuk yang usahawan akan diarahkan ke e-form, terus yang karyawan kan ke e-filing. Berarti nanti di sistem Cortex itu nanti sama semua ya berarti ya? Sama semua. Sama semua. Tadi tergantung dari kata Mas Ari kan tinggal tergantung nanti wajib pajak dalam menjawab pertanyaan tergantung dari kondisi wajib pajak itu sendiri ya. Jadi di menunya SPT tahunan itu akan ada pertanyaan misalkan penghasilannya Mas Alfa nih dari apa gitu misalkan. Nah itu nanti kalau misalkan karyawan juga nanti ada menu dari bukti potong pun akan langsung masuk tuh di situ. Ya, jadi akan secara otomatis memotong dari penghasilannya Mas Alvan yang Mas Alvan masukkan di SPT tahunan orang pribadi tersebut gitu. Kalau yang sekarang ini kan bukti potong kan harus diinput manual ya Mas Ari ya. Berarti nanti bukti potong yang sudah diinput oleh perusahaan pun akan masuk secara otomatis ya. Kalau perusahaannya memang membuat bukti potong tersebut ya Mas Ari. Harus berarti sekarang memang kayak harus. gitu. Jadi biar karena kalau tidak dipotong oleh perusahaan pun juga nanti tidak akan terpotong, Mas Arwan harus bayar dong kan gitu. Oh iya betul ya. Jadi perusahaan harus lebih berarti lebih disiplin berarti nih sekarang ya, harus membuat bukti potongnya juga sesuai dengan yang terjadi gitu. Jadi kan tadi kan sebelumnya kan kita sempat membahas e-bupot nih, berarti perusahaan pun sekarang ketika punya karyawan ya harus membuat bukti potong ya Mas Ari. Betul sekali. Dan bukti potongnya pun harus dibuat di sistem Cortex. Oke, gitu. Iya Mas Ari, jadi mungkin itu 3 gambaran ya Mas Ari ya yang sudah kita kenalkan fitur-fiturnya, walaupun sebenarnya kan banyak ya Mas Ari ya. Banyak sekali. Tadi sudah ada e-tag invoice dalam pembuatan faktur, pengkreditan faktur, terus yang kedua ada e-bupot tentang pembuatan bukti potong, dan yang terakhir tadi ada SPT tahunan juga akan diakomodir di sistem Cortex. Dan ini SPT tahunnya pribadi dan badan ya Mas Ari ya, semuanya nanti ya akan ada di sistem Cortex. Oke, Mas Ari, jadi tadi kan kita sudah singgung layanan yang ada di Cortex. Kira-kira mungkin wajib pajak kan juga bertanya-tanya, bedanya yang dulu sama Cortex ini nanti apa gitu? Apakah nanti ada fitur-fitur yang membedakan di sistem Cortex Mas Ari? Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin tambahan fitur yang bisa membantu wajib pajak itu ada Mas. Jadi kayak mungkin ada seperti lonceng tuh notifikasi kepada wajib pajak ya. Apabila misalkan untuk wajib pajak tertentu itu kan ada yang mendapatkan surat gitu ya dari kantor pajak misalkan, entah surat teguran atau surat SP2DK gitu SP2DK kayak gitu. Itu juga nanti muncul di Cortex juga Mas Alvan. Jadi kalau sekarang kan kita harus nunggu nih, nunggu surat tersebut datang nih ke alamat kita ya. Nah kalau sekarang akan secara otomatis juga masuk ke Cortex. Jadi wajib pajak nggak perlu nunggu suratnya, tapi kayaknya wajib pajak juga nggak ada yang nunggu sih. Maksudnya nggak harus tahu dari suratnya secara hard copy, fisik gitu. Nanti wajib pajak juga akan langsung bisa membacanya di Cortex. Jadi sering-sering aja buka gitu. Kalau misalkan nanti dibuka web itu setiap hari, misalkan ada surat apa gitu akan kelihatan di sana. Itu yang pertama. Terus mungkin fitur yang bisa diaplikasikan dan membantu wajib pajak lagi adalah
deposit pajak sih Mas. Deposit pajak. Deposit Waduh, pajak. menarik nih, apa nih Nah, Mas deposit pajak? Deposit pajak itu sistemnya seperti apa ya? E-wallet kali ya. E-wallet, oke. Jadi bisa jadi dompet kita. Mm-mm. Kalau misalkan nanti wajib pajak membayar pajaknya bisa dari apapun itu ya. Mm-mm. Seperti faktur misalkan bayar PPN Mm-mm. ataupun Bupot tadi juga kan, atau SPT tahunan Tahunan, untuk orang pribadi yang pengusaha misalkan. Mm-mm. Nah, itu bisa digunakan dengan bisa digunakan itu tadi apa tuh namanya? Deposit pajak. Deposit Ya, pajak, jadi oke. fasilitas deposit pajak gitu. Jadi menu deposit pajak nanti ada, jadi tinggal wajib pajak mengisi aja. Oke. Jadi seperti kita sekarang banyak lah itu Berarti ya. kayak sama e-wallet kayak gitu. GoPay, Nah, OVO itu sama ya Mas Ari? sama. Ya? Jadi Oke. itu kan banyak ya kayak gitu. Nah, ini nanti salah satunya untuk di deposit pajak. Wajib pajak bisa menaruh saldo ya. Ya, menaruh saldo. Istilahnya kayak nabung dulu ya Mas nabung Ari dulu ya. di deposit pajak tersebut supaya apa? Supaya nggak ribet lagi nanti. Mm-mm. Kalau misalkan saran saya kalau misalkan saya punya perusahaan besar nih, Mm-mm. ya saya taruh aja deposit pajak banyak karena kan di situ nggak akan kemana-mana tuh Mas Iya. Alvan ya. Toh memang kan setiap tahun kan juga biasanya perusahaan kan memang ada Iya. apa namanya kalkulasi untuk pajaknya ya jadi gitu ya. misalkan ada berapa kita taruh aja supaya apa nanti ketika kita lapor supaya kita membayar itu nggak pakai billing, nggak harus kita transfer, nggak harus kita kemana-mana, tinggal klik aja deposit pajak udah selesai. Oke. Jadi tadi fitur yang sudah dibahas Mas Ari ada notifikasi. Jadi berarti ketika wajib pajak dalam melakukan permohonan administrasi itu berarti nanti akan muncul di notifikasi tersebut ya Mas Betul Ari. sekali. Berarti dalam hal mendapatkan surat bahkan ketika nanti habis melaporkan SPT tahunan ya di notif tersebut ada muncul ya berarti ya. Iya. Gitu ya. Oke. Jadi menurut saya pun berarti ini akan memudahkan wajib pajak ya jadinya ya ketika dalam melakukan administrasi perpajakan notifikasi itu kan menjadi penanda untuk wajib pajak Iya, itu sendiri. jadi ya, gitu. reminder lah. Ya, gitu. reminder. Kalau betul. misalkan ada pelaporan yang mungkin telat atau misalkan Betul. ada yang ya, masih belum apa aja, terlaporkan gitu ya. Jadi nanti notifikasi tersebut jadi ya oke. Tadi yang deposit pajak ini berarti ketika deposit pajak itu nggak muncul, apakah nanti masih bisa menggunakan billing Mas Ari? bisa. Oke. Jadi kalau misalkan nih Mas Alvan depositnya kurang, Mm-mm. itu ketika nanti melaporkan yang kurang bayar tadi, Mm-mm. kalau misalkan depositnya tidak memenuhi akan nggak muncul. Jadi Oke. munculnya Hanya membuat membuat kode billing aja gitu. Tapi kalau misalkan depositnya cukup, nanti wajib pajak bisa pilih juga sebenarnya Oke. mau bayar pakai deposit atau mau membuat billing. Jadi kalau misalkan memang pengennya membuat billing juga bisa gitu. Jadi tinggal pilih aja mau bayar pakai deposit yang ada atau pakai membuat billing lagi gitu. Tapi kalau yang jelas kalau misalkan depositnya nanti kurang, nggak akan muncul di situ. Oke, berarti opsinya dalam melakukan pembayaran pajak bisa dua ya berarti ya. Bisa dua. menggunakan deposit pajak, menggunakan kode billing pun juga masih bisa Bisa. difasilitasi. Oke. Yang jelas nggak harus datang ke kantor lagi gitu. Oke, jadi nggak harus membuat billing dulu ke kantor pajak gitu ya. Masih Jadi sering itu terjadi kan? iya betul. Jadi kalau adanya deposit pajak ini ya tinggal kawan pajak mengisi saldo di deposit pajak, teman-teman bisa menggunakan untuk pembayaran pajak tersebut ya. Oke. Lalu mungkin jadi pertanyaan Mas Ari, kalau saya sebagai wajib pajak untuk deposit pajak sendiri ini nanti apakah akan ada biaya administrasinya atau biaya bunganya itu Nggak ada nggak Mas Ari? Nggak ada ya Mas Ari ya. Oke. Jadi di Cortex ini tidak ada biaya administrasi, tidak ada untuk biaya apapun Mas. Jadi kalau misalkan mau masukin berapapun nanti yang bisa dipakai juga sama gitu segitu. Oke, jadi jangan takut ya kawan pajak ya. Jadi deposit pajak ini tidak akan dipotong biaya apapun tuh nggak ada ya. Ngisinya 1 juta ya dapatnya juga 1 juta. 1 juta juga. Oke. Ya, Mas Ari. Jadi untuk wajib pajak ini kan sudah dapat informasi nih. Oh, akan ada Cortex gitu. Kira-kira untuk informasi lebih lanjutnya nih kira-kira kawan pajak ini bisa mendapatkan informasinya dari mana Mas Ari tentang Cortex ini gitu. Oke. Untuk informasi secara umum misalkan update apapun wajib pajak sebenarnya bisa mengikuti dari media sosial. Media sosial, media oke. sosial dari Ditjen Pajak RI ataupun misalkan Pajak Bojonegoro juga bisa. Tapi kalau misalkan wajib pajak
pengen lebih mengenal secara langsung wajib pajak, bisa juga menghubungi kita, bisa di DM Instagram, ataupun misalkan nanti bisa chat di nomor helpdesk kita. Mas, aku mau belajar Cortex dong. Nah, kita sebenarnya sekarang pun juga sudah ada program ya Mas ya, yaitu mengenalkan atau edukasi Cortex ke wajib pajak gitu. Itu setiap hari. Berarti ini lagi berjalan ya Mas Ari ya, kelas hari pajak Rabu edukasi. dan Kamis kita mengundang wajib pajak yang memang mungkin dalam tanda kutip sudah aktif ya, sudah aktif di KPP Pratama Bojonegoro, kita undang untuk mengenalkan yang namanya Cortex. Jadi wajib pajak sudah mulai dikenalkan dan kita simulasikan supaya apa? Supaya nanti ketika Cortexnya launching, wajib pajak itu nggak susah lagi ya, walaupun nanti pasti akan ada banyak sekali petunjuknya, banyak sekali apa tuh namanya? Ya konten dari kita supaya teman-teman wajib pajak itu nggak bingung tentang Cortex, itu nanti akan ada panduan semua intinya gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang pengen belajar langsung pun juga bisa bilang ke kita, nanti kita masukkan nih ke apa ya undangannya, undangannya. Berarti gitu. Ini kelas pajak ini yang edukasi Cortex kali ini mengenalkan secara gambaran praktek langsung ya bahkan praktek ya Mas Ari ya. Yang tadi kita bahas tadi ada e-tax, invoice, ada e-bupot, SPT tahunan orang pribadi, SPT tahunan badan, kita simulasikan semua di edukasi Cortex. Edukasi Cortex ya. Jadi berarti kalau semisal kawan pajak habis mendengar podcast ini, kalau semisal penasaran Cortex itu seperti apa, bisa langsung ke kelas pajak tersebut ya. Kalau memang kita masih mengadakan kelas pajak tersebut ya Mas Ari ya. Rencana sih masih sih Mas. Jadi setiap Rabu dan Kamis ya Mas Ari ya. Kalau misal kawan pajak penasaran, langsung aja nanti hubungi nomor konsultasi atau bahkan di laman media sosial kita, langsung aja, Pak saya mau ikut kelas pajak Cortex gitu. Nanti bisa ya nanti ya. Bisa. Iya, untuk timeline Cortex-nya Mas Ari ini kan dari tadi kita ngomong Cortex. Sebenarnya nanti launchingnya kapan sih Mas Ari ini Cortex ini? Kalau kita sudah sounding dari sekarang ini. Saya nggak bisa kasih tanggal ya Mas Alvan ya. Ya kalau tanggal mungkin susah ya Mas Ari ya. Yang jelas nanti perkiraannya aja Mas Ari. Terakhir update yang saya dapatkan ini ya launchingnya di tahun 2025 gitu. 2025. Jadi masih ada waktu sekitar ya 4 sampai 5 bulan ya. Jadi kawan pajak yang memang baru di podcast ini mendengar yang namanya Cortex, mungkin mulai dari sekarang ya kawan pajak bisa mengulik sistem Cortex ya, betul ya. Sekali. Karena nanti ketika Cortex ini launching, berarti nanti kan semua sistem yang outstanding sekarang pun sudah nggak berjalan ya, sudah nggak dipakai gitu. Jadi biar kawan pajak ada gambarannya, biar kawan pajak juga bisa langsung in di sistem Cortex ini, berarti kawan pajak bisa nanti menggali informasi Cortex itu seperti apa ya. Khususnya ya melalui podcast ini ya Mas Ari ya. Di media sosial juga udah banyak ya. Wajib pajak kalau mau cari di konten Instagram Ditjen Pajak RI itu sudah banyak sekali yang mulai membahas Cortex. Kemudian podcast juga insya Allah juga sudah mulai teman-teman membahas di podcast di masing-masing daerah ya. Contohnya kita nih sekarang nih, kita mengenalkan melalui podcast di Lapak Mato ini kan gitu. Jadi ini sebenarnya serentak ya Mas Ari ya. Jadi semua kantor pajak itu mengenalkan sistem Cortex ke semua wajib pajak, ke semua halayak wajib pajak. Jadi yang jelas kalau untuk timeline launchingnya sekitar 2025 ya gitu. Walaupun kita nggak bisa memastikan juga, tapi insya Allah kalau sistem dari Cortex ini sudah siap dan untuk bisa dipakai untuk wajib pajak itu sendiri, berarti nanti 2025 bisa kita launching ya, bisa kita, maksudnya wajib pajak bisa memakai Cortex tersebut ya Mas Ari. Mudah-mudahan, amin. Gitu. Jadi gimana nih Mas Ari? Ini kan kita sudah mau penutup ini. Kira-kira Mas Ari ada yang mau disampaikan nggak tentang Cortex ke wajib pajak ini? Mungkin gini, Mas Alvan. Yang namanya sistem yang baru itu pasti akan membutuhkan waktu untuk memahami. Kayak penyesuaian gitu ya Mas Ari ya. Jadi wajib pajak tenang aja, nggak usah merasa susah nantinya. Kita aja yang dari sebagai petugas pajak, petugasnya atau pegawainya gitu ya. Kita pun perlu belajar dulu kan gitu. Jadi
mungkin kalau misalkan nanti Cortex ini udah mulai kita simulasikan di edukasi-edukasi selanjutnya, wajib pajak ya tinggal ikutin aja gitu ya, karena insya Allah nanti akan memudahkan semuanya. Yang namanya sistem baru kita perlu belajar, tapi kalau insya Allah sudah berjalan sekali 2 kali itu untuk misalkan nih membuat faktur dan lain-lain udah sekali 2 kali bisa, insya Allah nanti kedepannya juga akan Terbiasa mudah, juga ya. Itu ya, aja oke. sih mungkin Mas Alvan ya untuk sementara. Oke, jadi intinya tadi Mas Ari menjelaskan kalau nanti wajib pajak jangan kaget ya gitu ya. Iya. Kalau memang wajib pajak sudah akan tahu akan sistem Cortex, ya kan pajak bisa mencari informasi. Oh ternyata sistem Cortex ini fiturnya akan memudahkan wajib pajak nih ya. Iya, Berarti betul sekali. nanti tinggal dicari tahu aja. Oke, Mas Ari, mungkin kita tutup aja ya Mas Ari ya. Siap. Jadi terima kasih kepada Mas Ari yang sudah menjadi narasumber untuk Cortex tentang Cortex ya. Jadi nanti intinya judul podcast kali ini adalah Cortex akan berjalan ya Mas Akan Ari ya. berjalan. Dan memang nanti pasti akan berjalan dan akan di launching juga. Kira-kira seperti itu. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alvan. Ya, terima kasih Mas Ari.